Shalom, selamat Sabat Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada hari Sabat ini kembali lagi kita bisa bersama-sama di Kabar Tuhan di awal tahun 2025. Kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang sekali kita bisa bertatap muka. Tidak salah juga saya menyampaikan kembali selamat tahun baru 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dilapangkan, dibuka pintu maaf untuk kami keluarga besar Pendeta R. Pasaribu di atas segala hal yang sudah kita jalani bersama sepanjang 2 tahun kami melayani Jemaat Kemang Pratama. Terima kasih kepada Andrew Pasaribu. Ini anak saya yang paling besar. Saya tidak tahu kok bisa dia cerita anak-anak hari ini. Dan juga pada hari ini terima kasih kepada Sam ya, Sam dan teman-teman. Saya melihat berdiri di tengah-tengah 2 anak saya, Andrew dan Ellie. Saya tidak tahu kenapa mereka disandingkan di tengah-tengah. Saya tidak tahu. Senang sekali bisa melihat mereka bernyanyi. Saudara-saudara, sampai hari ini saya bertanya kepada Tuhan. Saya tidak pernah tahu kalau anak saya ini bisa bernyanyi. Mulai dari kecil nggak ada kelihatan apa-apa. Tapi puji Tuhan, mereka mau menyanyi. Jarang saya dengar mereka nyanyi lagu-lagu duniawi. Semua lagu rohani. Saya ajak lagu Merdua Holong, tak sanggup mereka. Tapi kalau lagu rohani, aduh senang sekali saya mendengarnya. Semoga anak-anak kita ini, mereka juga benar-benar menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Dan itulah harapan kita. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, izinkanlah hamba-Mu yang tidak fasih lidah ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasai supaya berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul yang ingin saya sampaikan bisa kita lihat di depan. Ya. Terluka tapi tidak sakit. Ya, jadi ini sebuah keadaan bagaimana sebenarnya kita sebagai jemaat Tuhan. Yang kadangkala kita mungkin mengalami satu luka. Tapi sebelumnya Harris Koreh. Oh ya, dia sedang berduka karena mama yang terkasih Tuhan izinkan istirahat dari jerih lelahnya. Tidak salah pukul 4 pagi di Kupang. Jadi beliau tidak tahu apakah ada rencana mau ke Kupang. Mungkin jam 2 pagi ada pesawat atau sebagainya, mungkin nanti itu. Jadi turut berduka cita Harris Koreh, Tuhan yang akan menghibur keluarga. Baik saudara-saudara, terluka tapi tidak sakit. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara-saudara, ini adalah satu pengalaman. Boleh saja ini adalah orang-orang yang percaya dan dekat kepada Tuhan. Dan sering sekali ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa pengalaman luka yang saudara terakhir alami ketika kita menjalani tahun 2024? Dan di tahun 2025 ini luka-luka apa yang akan kita alami? Wow, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti saudara, siapapun dia, kita akan mengalami luka-luka yang tidak kita inginkan. Namun apakah kita harus menghindar? Tidak. Justru ini adalah bagian kita. Bagian supaya kita mempersiapkan diri bagaimana akhirnya saya melalui semua itu. Melalui luka-luka yang akan kita alami. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang menghadapi luka dalam hidup ini. Ada luka secara fisik. Ada luka secara emosional. Atau luka secara spiritual.
Namun sebagai orang percaya dikatakan kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu berkata, saya terluka tapi tidak sakit. Tidak mudah saudara. Orang kalau sudah terluka pasti dia merasa kesakitan. Tidak ada orang yang tangannya tersayat oleh pisau lalu dia katakan terima kasih Tuhan, enak sekali ini sayatan pisau ini. Tidak ada. Tetapi ketika kita mengalami satu luka, baik luka fisik, baik luka emosional ataupun spiritual, kita bisa katakan jika kekuatan dari Tuhan datang kepada kita, saya terluka tapi tidak sakit. Inilah bagian kita saudaraku. Karena perjalanan tahun 2025 ini semuanya masih misteri. Tidak ada yang tahu. Kalau kita sudah lewati tahun 2024 kita sudah tahu apa yang sudah berlalu dan yang terjadi. Tapi ketika memasuki 2025 ini saudara dan saya belum ada yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita dipersiapkan hari ini. Sekiranya pun luka itu datang ke dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan oleh kekuatan dari Tuhan yang membuat kita berkata, saya terluka tapi tidak sakit. Saudara-saudaraku, mari kita lihat perbedaan antara terluka dan sakit. Luka adalah pengalaman hidup, tetapi sakit adalah respon hati. Itu sebabnya saudara ada istilah lebih baik sakit gigi atau sakit hati. Mana lebih baik sakit gigi daripada sakit apa? Sakit hati. Kenapa? Kalau orang yang sudah sakit hati, saudara, apapun yang dia lihat tidak ada yang baik kepada orang itu. Tidak ada. Percaya saudara. Makanya hati-hati, jangan sampai kita dipermainkan oleh perasaan dan akhirnya kan sakit hati. Luka itu bisa sembuh dikatakan. Dan kita bisa tetap bersuka cita di tengah luka yang sedang kita hadapi. Ini pengalaman hidup. Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman hidup. Ketika hati kita terluka atau luka dalam kehidupan itu. Luka adalah bagian dari kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 20. Kalau tadi Mazmur 34 ayat 19, ini Mazmur 34 ayat 20 mengatakan demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tuhan melepaskan itu. Ya. Jadi mau siapapun dia, mau orang benar, mau tidak benar, kemalangan itu akan terjadi dalam setiap manusia yang sudah berdosa. Itu sebabnya orang yang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini menjadi beban bagi kita. Menjadi satu koreksi bagi saya dan saudara. Kalau terjadi kemalangan dalam diri saya, apakah saya bisa lepas dari kemalangan itu? Kalau orang yang benar dikatakan banyak, tetapi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bagaimana dengan kita orang-orang yang gak setia kepada Tuhan? Orang yang setia saja memiliki seperti yang saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Luka itu tidak terhindarkan. Tidak ada yang bisa menghindari luka. Semua saudaraku, kita yang hadir hari ini, tidak ada yang bisa tidak terluka. Saudara akan mengalami luka, itu gak bisa dihindari. Mau apapun itu, secara fisik, emosional, maupun secara spiritual, ini akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, orang benar pun menghadapi, ini orang benar loh. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak benar? Kalau orang benar saja menghadapi sebuah tantangan, orang benar saja bisa merasakan kehilangan dan juga mengalami sebuah penderitaan. Ini orang benar. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak benar? Ya, saya katakan bahwa semua kita yang hadir hari ini adalah orang yang benar. Amin. Kita adalah orang yang benar. Tetapi jangan sampai saudara merasa terpukul oleh karena boleh saja kita akan menghadapi tantangan yang besar. Menghadapi kehilangan dan menghadapi sebuah penderitaan di mana Yesus sendiri mengalami luka saat hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ingat, sekalipun kau dekat kepada Tuhan,
bukan berarti engkau sudah safety seumur hidupmu. Sudah nyaman, tidak, justru disitulah semakin engkau dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan yang kau hadapi. Karena setan tidak senang orang itu dekat kepada Tuhan. Pendeta, kalau begitu saya nggak perlu dekat dengan Tuhan supaya nggak digoda setan saya. Bukan begitu juga konsepnya. Saudara-saudara, ya, luka sering menjadi alat pembentukan Allah. Allah membentuk kita dari luka yang kita alami. Apa yang akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah luka itu menyebabkan karakter saya berubah? Tabiat saya berubah? Ini yang menjadi koreksi bagi kita. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ingat, Tuhan memakai pengalaman menyakitkan untuk membentuk karakter kita. Jika kita baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Di sana Tuhan ingin dalam setiap luka yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah sesuatu hal yang membentuk karakter kita untuk supaya kita lebih beriman kepada Dia. Dan dikatakan seperti emas yang dimurnikan melalui api, luka dapat menghasilkan kemurnian iman kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin tidak masuk surga, betul? Tidak ada. Saya kalau tanya kepada kita, siapa yang mau masuk surga? Saya yakin dan percaya semua kita akan angkat tangan. Semua kita akan katakan, saya siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi saudara percaya enggak kalau ditanya surga itu di mana? Surga itu bentuknya apa? Apakah kamu yakin surga itu bisa membuat kau bahagia? Saudara-saudara, ini butuh iman. Ini butuh iman. Karena apa yang kita jalani sekarang ini ada sementara. Akhir hidup kita tinggal 70 sampai 80 tahun, saudara. Ya, kalaupun bisa bertambah sampai 100 tahun itu adalah bonus dari Tuhan. Kenapa? Karena memang tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah satu tempat yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya dikatakan seperti emas yang dimurnikan melalui api, luka dapat menghasilkan kemurnian iman kita. Itu sebabnya dikatakan mengapa kita tidak perlu sakit. Kalau 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun dikatakan lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, saudaraku. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Justru mengimani yang tidak kelihatan inilah yang kita sampai hari ini sedang bergumul, saudara. Mengimani yang tidak kelihatan ini kita sedang bergumul. Itu sebabnya apa resolusi yang saudara buat di tahun 2025. Apakah saudara akan terpukau dengan kesenangan dunia sekarang ini? Kemewahan dunia. Apakah kita akan terbawa dengan suasana yang bahwa kita boleh saja terpuruk oleh karena kita masih memikiri perkara-perkara dunia lebih daripada perkara surgawi? Saudaraku, kita akan lihat perjalanan hidup ini bersama dengan Dia. Fokus pada janji Allah, bukan pada luka. Hari ini pendeta terluka, saudara. Tapi saya tidak fokus kepada luka itu. Saya fokus kepada janji Allah. Karena saya tahu bahwa di balik semua kehidupan yang misteri ini, ada Allah yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian kepada batin saya. Saudara-saudara, luka itu hanya sementara. Tetapi kemuliaan kekal menanti kita. Kapan terakhir saudara mengalami luka? Ingatlah, itu hanya sementara. Tetapi kemuliaan kekal menanti kita. Kemuliaan kekal akan menuntun kita bagaimana supaya bisa berada di sana. Itulah yang kita perbaiki sekarang ini, untuk kita bisa menjadi pribadi yang setia. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Kita fokus kepada janji Allah. Jangan fokus kepada luka yang saudara sedang hadapi, jika itu ada pada saat ini. Dan jangan saudara ingat luka yang lama, tapi keluarlah dari situasi itu. Minta bahwa janji Allah itu harus kita lebih apa? Fokuskan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan selalu hadir dalam luka kita. Tuhan selalu hadir. Jangan, sekalipun kita mungkin kecewa, tapi percayalah, Tuhan itu akan hadir. Ketika engkau merasa terluka atau dilukai, apapun bentuknya itu, Tuhan selalu hadir. Percaya saja. Mazmur 147 ayat 1. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia membalut luka-lukanya. Dengan cara apakah dia balut luka-luka itu? Itulah yang perlu kita imani hari ini. Bahwa Allah memiliki kuasa untuk membalut. Ketika kita terluka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ini yang membuat saya kuat, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jam 2 pagi saya bangun berdoa, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Setiap hari berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, ketika kita mengimani ini, maka hidup kita akan memiliki ketenangan. Apapun yang terjadi, nothing to lose. Yang penting saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Karena ketika kita terluka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan kuasa Kristus memberi sebuah kekuatan. Filipi 4 ayat 13, sebuah ayat, mungkin sukacita ayat-ayat yang sudah kita hafal. Tapi maknanya ini mengandung luar biasa. Kalau kita imani, ada satu hal yang menyebabkan kita kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sederhana kalimatnya. Tetapi kalau kita membuat ini menjadi satu hal yang diri kita ini akan lebih tenang, saudara. Karena kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang lemah, yang dilemahkan akan dikuatkan oleh Tuhan ketika kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Luka menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun engkau terluka, percayakan saja kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan tidak akan pernah tidak menolong saudara dan saya. Luka itu menjadi kesempatan, kita akan melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Allah itu menunjukkan engkau yang lemah, engkau yang terluka, akan Dia sembuhkan dengan cara yang kita tidak bisa bayangkan. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang luka dan beriman kepada Tuhan. Sekarang bagaimana merespon luka dengan benar? Bagaimana saya mau merespon luka yang terjadi? Luka itu dengan benar. Yang pertama selalu dikatakan berserah kepada Allah. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Dia. Saudaraku, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi saudara saya dan saudaraku, ketika engkau seorang yang letih, lesu dan berbeban berat, dikatakan ini undangan Yesus Kristus bagi kita masing-masing. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu hal yang membuat kita mungkin berpikir, apakah benar ini? Itulah butuh iman, saudara. Ketika engkau terluka, minta, datang kepada Dia, engkau akan diberikan kelegaan. Jangan memendam luka. Tidak perlu saudara pendam luka, saudara curhat saja kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhanmu, aku sedang terluka Tuhan, hatiku sedih, hatiku terluka, aku sepertinya enggak kuat lagi Tuhan. Sampaikan kepada Dia, Dia akan bertindak kepadamu. Saudara-saudaraku, yang berikutnya bersyukur di tengah kita sedang terluka. Bagaimana mungkin orang yang sudah terluka bersyukur? Tidak mudah. Tapi inilah yang diinginkan bagi kita. Saya belajar juga untuk bersyukur dengan pengalaman yang sedang saya alami. Saya mengkoreksi diri, introspeksi diri, mengetahui, oh ya, saya aminkanlah semua.
ada ketenangan di dalam diri saya. Itu sebabnya dikatakan bersyukur di tengah luka. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu kita menerima berkat Tuhan. Bukan pada waktu saudara terberkati dengan bisnis saudara yang luar biasa, pekerjaan saudara, karir saudara meningkat. Tapi ketika mungkin engkau terluka dari hal-hal yang kau tidak inginkan. Di situ justru engkau harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi Tuhan meminta kepada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah itu dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam keadaan kita memperoleh berkat maupun tidak. Kita harus bersyukur. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara, ternyata bersyukur itu mengubah luka menjadi sebuah kesaksian. Ya. Ternyata bersyukur mengubah luka menjadi kesaksian dan membuka pintu untuk sebuah pemulihan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya selalu dendam kepada sesuatu nama. Setiap hari kalau udah dengar namanya sakit perut saudara. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menghilangkan itu? Kalau bukan kita mau apa? Mendatangkan diri kepada Tuhan. Orang yang istilahnya kita nggak sukai, dia bisa makan tenang, kita nggak bisa makan tenang. Apa nggak penyakit yang datang kepada kita? Dia ketawa-ketawa padahal kita bencinya luar biasa. Kita di rumah gara-gara mikirin itu nggak makan saudara. Sakit. Tapi kalau orang yang kita benci itu dia tenang-tenang aja. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Itu sebabnya dikatakan bersyukur. Mengubah luka menjadi kesaksian. Membuka pintu untuk sebuah pemulihan. Lalu yang C-nya adalah jadikan luka sebagai sebuah kesaksian. Saudara boleh bersaksi. Mungkin saudara orang-orang muda pernah terluka diputuskan oleh pacar. Gak usah pikirkan lagi dia. Udah keluar aja. Tapi kan gak segampang seperti yang saya sampaikan. Tinggalkan, gak segampang itu. Karena ketika hati mulai sudah suka kepada seseorang, merubah untuk tidak menyukainya, itu tidak segampang seperti kita mengatakan kalau konseling itu udah tinggalin aja. Masih banyak laki-laki, masih ada perempuan. Gak semudah seperti itu. Kenyataannya saudara, bahwa ketika kita memiliki luka, maka kita tidak mampu keluar dari situasi itu. Dan akhirnya kita terpuruk dengan luka itu sendiri. Jadikan sebagai saksi. Saudara-saudara, luka yang kita alami dapat menjadi kesaksian untuk menguatkan orang lain. Rasul Paulus ya di penjara, ya kan? Rasul Paulus juga dia punya duri dalam dagingnya, sakit penyakit, tapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita belum mengalami seperti itu. Mungkin luka yang kita alami tidak separah daripada orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Apakah aplikasi praktis yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini? Pertama, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik luka Anda. Setiap luka adalah bagian dari rencana besar Allah. Ini yang pertama sebagai aplikasi praktis. Ya. Jadi kita akan ketika kita terluka, kita jangan terfokus kepada lukanya, tapi fokuslah kepada janji Tuhan Allah itu sendiri. Yang kedua, kita fokus kepada pemulihan, bukan rasa sakit. Kalau terus kita ke rasa sakitnya, kita akan tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kita fokus kepada pemulihan, bukan kepada rasa sakit. Jangan biarkan luka membuat Anda pahit, tetapi izinkan Tuhan mengubahnya menjadi sebuah berkat. Jadikan menjadi sebuah berkat dari pengalaman luka yang kita alami. Dan yang ketiga, bagikan kesaksian Anda. Ceritakan bagaimana Tuhan menyertai Anda di tengah luka, sehingga orang lain juga dikuatkan. Saudaraku, ada pengalaman yang sampai hari ini memang saya nggak bisa lupakan. Dari begitu banyaknya pengalaman pahit yang saya rasakan, ada satu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. 2003 selesai dari Siantar, ini sudah pernah saya saksikan, ceritakan. Kami ada 16 dari Sumatera Utara, ada 16 dari Unai. Kami berkumpul di Uni untuk dulu pertama sekali kami harus dites, pokoknya banyak hal.
Lalu akhirnya kita ikuti semua tes tulis, tes berkhotbah dan sebagainya. Masuk nama saya 3 orang, 2 pendeta dan saya masuk ke Sumatera Utara. Ada list nama-namanya. Tapi entah kenapa saudara, last minute nama saya nggak ada. Saya bingung pada saat itu. 16 kami ditolak, 16 kami diterima. Lalu terakhir ada seorang ibu pendeta bilang, Rudi, sepertinya namamu nggak ada lagi di list yang Sumatera Utara. Pada saat itu saya sedih saudara. Saya mungkin merasa percaya diri kuat. Lalu Tuhan templak saya pada saat itu. Karena saya tahu bahwa dari segi kemampuan dibandingkan teman-teman yang masuk nggak kalah-kalah banget gitu kalau menurut saya. Kalau masalah dulu awalnya dibilang yang pertama diterima GPA-nya 3, ya mohon maaf kita bisa lewat pada saat itu. Sehingga kita merasa kok bisa ya. Tapi akhirnya saudara kekecewaan terjadi. Saya pulang. Kita mau ke Jakarta saja sudah harus naik kapal laut. Itu pun mohon maaf, mama saya harus pinjam dulu uang orang. Untuk bisa kami pergi naik kapal laut. Ketika diputuskan tidak diterima, saya harus pulang ke Sumatera. Dengan menangis, kecewa. Saya tidak menyangka harus begini keputusan. Dan saya baru tahu, karena saya bukan dari keluarga siapa-siapa. Nama saya harus diganti oleh orang yang punya kepentingan di UNI pada saat itu. Saya pikir ya oke, tidak apa-apa. Saya tidak akan menyerah. Dan saya tidak akan tinggalkan pelayanan ini. Saya ke Sumatera Utara. Sampai mama saya bilang begini, Amang, tinggal loh Mai, tinggalkanlah itu. Masih banyak kok yang pekerjaan yang lain. Saya katakan kepada mama saya, tidak Mak. Ketika saya sudah memutuskan untuk mengambil ini, saya tidak akan mundur 1 langkah pun. Dan saya menjalani proses PS 3 tahun. Ngeri saudara. Di bawah saya bisa secepat itu langsung diterima jadi pendeta. Sedih. Saya lihat, oh dia. Siapa di atas? Oh iya. Tidak ada. Itulah pengalaman yang sampai hari ini saya harus sampaikan juga, saking sakitnya hati saya pada saat itu. Saya benci sekali kepada seseorang, kepada seorang pendeta. Tapi ternyata itu tidak baik. Lalu akhirnya saya tinggalkan semua, saya tidak mau terus merasa gimana-gimana. Akhirnya puji Tuhan, saya harus terima proses yang saya katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mungkin waktu di UNI itu terlalu sombong Tuhan. Merasa pede, IP 3, sekian. Untuk bisa tampil berorganisasi saya bisa Tuhan. Tapi Engkau templak saya dengan sesuatu yang membuat saya akhirnya mengerti. Saudara-saudara, saya mengerti bahwa cara Tuhan menempa saya. Akhirnya saya membuat satu kesimpulan dalam diri saya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan 3 tahun saya harus hidup dengan PS. Itu membuat saya menjadi seorang yang rendah hati. Menghilangkan segala kesombongan di dalam diri. Karena akhirnya kurasakan bahwa perjalanan hidupku, hidup kami hingga saat ini. Karena Tuhan yang telah memberkati. Saudaraku, itu luka yang sangat-sangat sakit. Tapi luka itu sudah membuat saya fokus kepada janji Tuhan.
Dan ini adalah satu bukti bahwa cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Bagaimana untuk menaikkan derajat kita, menaikkan diri kita. Bahwa di balik luka itu ada rencana besar yang Tuhan berikan. Lalu akhirnya saya 2007, saya diangkat menjadi indeks. Saudara bayangkan, menjadi indeks, intern. Tapi saya harus pegang 6 gereja di Balige. 6 gereja langsung saya pegang, masih pendeta muda. Lalu akhirnya setelah 3 tahun kembali ke daerah tebing tinggi. Lalu saya tidak pernah bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya bisa ke Jakarta. Tidak ada terbayangkan sedikit pun. Tidak ada. 2013 saya dipanggil ke Kongres DKI Jakarta. Dan saya bilang kepada Ibu Pendeta, ini tolong kita doakan. Karena ini tidak ada satupun sedikit pun rencana seperti ini yang terjadi dalam hidup kita. Saya katakan. Dan akhirnya ya begitulah perjalanan apa ini. Ya Tuhan izinkan kami bisa melayani di Jakarta. Dan terakhir dari Ben Hill, Bendungan Hilir. Dan sekarang di Kemang Pratama. Terima kasih kepada seluruh jemaat Kemang Pratama atas kebaikan kalian kepada kami. 2 tahun kita bersama. Dan semoga melalui pelajaran hari ini, ketika kita mengalami satu luka, percayalah kita akan dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Apakah saya masih ada dendam saya? Saya hilangkan rasa dendam itu. Ketika saya hilangkan rasa dendam itu, ada ketenangan saya ketika pulang. Setelah 2007 saya jalani, saya renung-renungkan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan itu sungguh baik. Sebagai penutup, kita mungkin terluka oleh situasi orang lain atau bahkan oleh keputusan kita sendiri. Namun dalam Kristus luka itu tidak harus mengalahkan kita. Kalau sekiranya luka itu yang mengalahkan saya, mungkin saya sudah tidak akan berdiri di depan ini. Karena saya mungkin tinggalkan ini pelayanan. Tapi saya katakan kepada mama saya, mendiang mama saya, tidak Inang. Sekali saya mengambil keputusan, apapun itu, saya akan jalani. Dan puji Tuhan, Tuhan memampukan saya. Ingat bahwa kita mungkin terluka oleh situasi orang lain atau bahkan oleh keputusan kita sendiri. Namun dalam Kristus luka itu tidak harus mengalahkan kita. Dan ingat juga, terluka bukan akhir dari sebuah cerita kehidupan kita. Bersama Tuhan, luka bisa menjadi pintu menuju sebuah kemenangan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin.